3. Oui, la même. Go. Déclenche. Cerita bermula di tempat olahraga yang ada di dalam penjara. Terlihat seorang tahanan bernama Samir Dabra sedang latihan tinju bersama para tahanan lainnya. Namun tak lama kemudian dua orang tahanan berujung baku hantam. Sementara Samir yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk tidak terlibat. Karena ternyata sebentar lagi dirinya akan dibebaskan. Le vide. Akhirnya Samir pergi dari sana lalu memasuki ruang ganti. Di ruang ganti itulah seorang napi lain memuji tindakan Samir karena menurutnya Samir telah melakukan tindakan yang benar. Karena kalau tidak Samir bisa saja berakhir di ruang isolasi, sehingga kebebasannya pun tertunda. Untuk itu pria tua menasehati supaya Samir menahan amarahnya meskipun dikucilkan banyak orang saat dirinya bebas nanti. C'est ça la solitude. L'oubli. Et j'ai réussi à l'apprivoiser. Singkat cerita, hari kebebasan Samir pun tiba. Dan setelah menandatangani surat pernyataan, ia diizinkan meninggalkan lapas tersebut. Namun sayangnya saat di tengah jalan, Samir dihampiri oleh teman lamanya yang meminta Samir mengedarkan kembali barang terlarang milik bos mereka yang bernama Farhat. Jelas Samir menolak sehingga kedua orang itu pun marah besar. C'est Farhat qui va t'enculer, espèce. C'est toi qui as pas compris, frère. T'as dit à Farhat d'aller se faire enculer. Espèce de petit. Beruntung, Samir masih mampu menahan emosi sehingga tidak terjadi keributan. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya sampai tiba di kantor dinas sosial. Di sana ia disambut petugas wanita yang memberikannya dokumen jaminan sosial sebagai syarat kelengkapan kerja di perusahaan yang telah disediakan untuk dirinya. Dan di keesokan harinya Samir mulai bekerja, namun tiba-tiba rekan kerjanya tertimpa alat konstruksi. Samir secepatnya menolong sang rekan hingga pria itu pun bisa selamat dan hanya mengalami cedera di bagian kakinya. Karena tindakan tersebut, maka sepulang bekerja, ia ditawari kontrak kerja oleh pemilik proyek dan berjanji untuk mengurus segala administrasi yang diperlukan. Tentu hal ini disambut baik oleh Samir dan setelah itu mereka pun berpisah. J'appelle ta conseillère, je m'occupe de la paperasse et... Sementara anak buah Farhat yang tidak terima penolakan Samir tempo hari kembali mendatangi Samir. Merasa dirinya terancam, Samir pun melarikan diri hingga aksi kejar-kejaran di antara mereka terjadi. Awalnya Samir berhasil kabur dan berhenti di lantai 2 bangunan setengah jadi. Namun tiba-tiba adik Farhat muncul kemudian memukuli Samir berkali-kali. Samir hampir saja babak belur, tapi dengan satu terjangan yang dilesatkannya membuat adik Farhat terjungkal ke belakang dan terjatuh dari lantai 2 bangunan tersebut hingga tewas. Lima tahun pun berlalu, di mana kini Samir yang kabur dari kejaran Farhat menetap di Thailand. Dan pagi-pagi sekali, ia berangkat ke tengah laut untuk mengambil jerat ikan yang mereka pasang. Lalu mereka membawa hasil tangkapan tersebut dan melepaskannya di tambak penampungan. Dirasa sudah selesai, akhirnya Samir pun pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Samir membuat sarapan pagi untuk anak tirinya yang bernama Dara, serta untuk istrinya Mia yang sedang mengandung anak mereka. Setelah itu Samir mengantarkan Dara ke sekolah, kemudian dilanjutkan mengantarkan Mia ke tempat kerja, lalu ia pun berangkat kerja. Di mana Samir bekerja sebagai karyawan hotel yang bertugas menjemput turis yang hendak menginap di hotel tempat ia bekerja. Sepulang bekerja dari hotel, Samir mampir di arena tinju. Di sana, ia disambut oleh pelatihnya yang bernama Hansa untuk mempersiapkan Samir dalam pertarungan yang sebentar lagi akan ia lakoni. Karena ternyata inilah kerja sampingan Samir selain menjadi karyawan hotel. Dan setelah siap, akhirnya Samir pun berduel dengan lawannya. Tanpa perlu waktu lama, Samir pun berhasil menumbangkan lawannya. Ia secepatnya turun dari ring kemudian menghampiri Sombat sahabatnya sekaligus bos istrinya. Sombat lalu mengubah taruhannya atas nama petarung lain yang akan menjadi lawan Samir berikutnya.
karena diketahui pertarungan ini telah mereka atur untuk memenangkan taruhan. Sehingga saat Samir bertarung untuk yang kedua kalinya, ia dikalahkan oleh lawannya. Samir pun dirawat oleh Hansa di ruang ganti, dan tak lama kemudian seorang pria yang bertugas mengatur taruhan mereka menghampiri keduanya lantas menyerahkan sejumlah uang. Hansa sempat protes pada pria tersebut karena lawannya memukul wajah Samir, namun Samir menghentikan perdebatan mereka. Bertepatan dengan itu pula, Sombat datang lalu menyerahkan sebagian hasil taruhan yang dimenangkan kepada Samir. Sombat juga mengajak Samir nongkrong di klub malam, akan tetapi Samir menolaknya karena telah janji dengan anak dan istrinya untuk pergi melihat lokasi yang hendak mereka beli. Dan singkat cerita, akhirnya Samir sekeluarga tiba di lokasi yang dimaksud. Di sana, Samir memperhatikan Mia yang bersemangat dalam mengutarakan rencananya untuk membangun restoran mereka di tempat tersebut. Dan di keesokan harinya, mereka ke kantor properti untuk menyelesaikan proses pembelian. Namun tanpa diduga, pemilik lahan membatalkan penjualan dengan alasan pembeli lain menawar harga cukup tinggi. Tonton saja, hal ini membuat Mia kecewa. Tia! Bien. Mais j'ai un Tegnen! Bien, arrête de gueuler, je comprends rien là. Il a dit quoi? Il a dit que c'était mort. Melihat kekecewaan Mia, maka Samir pun berjanji kalau dirinya akan mendapatkan lahan tersebut. Untuk itu, di malam harinya saat Samir berkunjung ke restoran tempat Mia bekerja, ia mencari Sombat supaya membantunya dalam masalah ini. Sombat pun menyarankan agar Samir meminta bantuan kepada Narong yang kebetulan ada di restoran tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya Samir ditemani oleh Sombat bertemu Narong dan Kasem di sebuah warung bakmi. Di sana Narong bersedia membantu Samir dengan syarat Samir mau menyelundupkan barang terlarang miliknya. Dengan terpaksa Samir menyanggupi permintaan Narong. Sehingga di hari berikutnya Samir menunggu Narong di suatu tempat untuk menerima barang terlarang tersebut. Setelah menerima barangnya, Samir pun bergegas menuju bandara. Nah, sesampainya di bandara, Samir terbebas dari pemeriksaan. Namun ketika hendak menyerahkan barangnya kepada anak buah Narong lainnya, tiba-tiba muncul seorang penjaga dengan seekor dogi pelacak disusul beberapa petugas bandara. Sontak saja Samir kabur dari sana. Samir berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah parit sehingga para petugas yang mengejarnya pun tidak menemukannya. Secepatnya Samir melanjutkan pelarian melewati hutan bakau untuk tiba di rumah. Namun sebentar lagi akan tiba, Samir melihat anak buah Narong berlari ke arah rumahnya. Sontak saja Samir memilih jalan pintas agar mendahului mereka. Ia pun berhasil tiba lebih dulu dan buru-buru mengajak Mia maupun Dara kabur dari sana. Akan tetapi anak buah Narong sudah berada di depan pintu rumahnya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Samir cukup tangguh untuk dikalahkan anak buah Narong. Bahkan ia berhasil melumpuhkan beberapa di antaranya. Hingga suatu momen Samir terkena pukulan keras di bagian kepala yang membuatnya tidak sanggup melawan. Kesempatan ini dimanfaatkan anak buah Narong dalam menghabisi Mia dan membawa Dara bersama mereka. Kemudian membakar rumah itu agar menghilangkan jejak. Beruntung Samir diselamatkan oleh Hansa yang kebetulan lewat di tempat kejadian. Samir pun dibawa ke rumah Hansa dan dirawat dengan ramu-ramuan tradisional. Hingga beberapa hari berselang, kondisi Samir mulai membaik, namun ada satu hal yang membuat Samir ketakutan di setiap malamnya, yaitu kehadiran sosok Mia yang selalu mendatanginya. Tentu hal ini membuat Samir merasa bersalah dan kehilangan sosok istri yang ia cintai. Maka setelah keadaannya cukup membaik selama dirawat 2 minggu lamanya, Samir pun mendatangi Sombat, di mana Sombat memberikan foto Dara kepada Samir lalu memintanya untuk menghilang. Sombat juga mengatakan jika Narong sudah kembali ke Bangkok dan hanya ada Kasem yang bisa ia temukan. lives in the Bangjan area. See Narong.
Dengar itu, Samir pun pergi dari sana dan bertekad untuk mencari putrinya yang masih ditahan komplotan Narong. Ia pun mulai mendatangi penjual bakmi lantas menanyakan tempat tinggal Kasem. Disinilah Samir mendapat informasi jika Kasem sering nongkrong di bar waria. Tanpa basa-basi, Samir meluncur ke tempat tersebut. Dan dengan uang imbalan yang diberikannya pada salah satu ladyboy, Samir berhasil mendapat petunjuk berikutnya. Sehingga ia pun bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi, Samir diam-diam menyelirap masuk, dan dari kejauhan ia melihat ada 3 penjaga yang berjaga. Namun Samir terus maju karena ia bertekad ingin menyelamatkan putrinya. Hingga pada akhirnya Samir memulai aksinya dengan menyerang ketiga penjaga itu sampai tewas. Kemudian Samir melakukan penyamaran agar leluasa memasuki tempat tersebut. Lalu ia menaiki anak tangga untuk tiba di lantai 2. Di sanalah ia melihat Kasem memasuki sebuah kamar. Namun aksinya ini diketahui seorang wanita yang langsung memberitahu anak buah Kasem. Tanpa perlu waktu lama mereka menemukan Samir hingga baku hantam pun terjadi. Mendengar keributan, Kasem pun keluar kamar lantas melihat anak buahnya babak belur dihajar oleh Samir. Secepatnya, Kasem berlari untuk meraih senjata yang tergeletak di lantai. Akan tetapi, Samir buru-buru menghadangnya sampai mereka rebutan senjata tersebut. Beruntung, Samir dapat mengalahkan Kasem dan menodongkan senjata itu ke arahnya. Kasem yang terpojok secepatnya memberitahu Samir jika Dara masih hidup. Sayangnya, Samir tetap menghabisi Kasem. Tewasnya Kasem menjadi jalan buntu untuk Samir mencari info di mana putrinya disembunyikan. Namun ia tak habis akal dengan menanyakan pada seorang wanita yang ada di tempat tersebut. Samir berhasil mengetahui posisi Narong saat ini. Oleh karena itu, Samir lekas pergi lalu menemui Hansa di rumahnya. Hansa kemudian mengeluarkan senjata serta jimat leluhurnya, kemudian mereka pun melanjutkan misi pencarian Dara. Singkat waktu, Samir maupun Hansa tiba di Bangkok, dan malam itu juga Samir memasuki klub tempat biasanya Narong nongkrong. Sementara Hansa tetap setia menunggu di luar. Sedangkan Samir yang masuk ke dalam disambut pemilik klub dan ditawari para ladies, namun Samir tidak tertarik sedikit pun. Karena mengira Samir ingin yang lebih muda, jadi pemilik klub mengajak Samir ke ruang lain. Waktu itulah Samir menyergapnya, akan tetapi sang bodyguard pemilik klub muncul dan menyerang Samir. Dengan mudah, Samir mengalahkan sang bodyguard dan menekan pemilik klub untuk memberitahunya di mana Narong berada. Karena ketakutan, pemilik klub pun memberitahu Samir. Maka di keesokan harinya, Samir bersama Hansa mendatangi tempat tersebut, di mana mereka langsung disambut oleh anak buah Narong dan terjadilah pertarungan di pagi itu. Sementara Samir merangsek masuk ke dalam lalu melumpuhkan 2 orang penjaga sampai kedua orang itu pun tidak berdaya. Kemudian ia meminta para pekerja yang terdiri dari beberapa bocah serta wanita untuk meninggalkan lokasi. Dan setelahnya Samir masuk lebih dalam, namun ada banyak anak buah Narong menghadangnya hingga mau tidak mau pertarungan sengit pun dimulai. Dengan skill bela diri di atas rata-rata, Samir berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Narong. Dan tak lama kemudian Hansa tiba di tempat Samir bertarung, akan tetapi anak buah Narong lainnya menghadang Hansa untuk membantu Samir. Hansa memberi isyarat agar Samir terus maju, sementara ia akan menghadapi sisanya. Namun belum juga jauh melangkah, Samir ditembak oleh satu orang musuh. Beruntung Samir selamat dan menghajar orang tersebut. Akhirnya Samir dapat melumpuhkan 3 orang anak buah Narong yang terkuat. Namun sayangnya kali ini Samir harus terluka cukup parah.
Tapi dengan semangat 45, Samir tetap bergerak mencari Narong hingga ia pun menemukan pria tua itu. Sialnya, Samir yang terluka dan kelelahan tersungkur di hadapan Narong. Saat itulah Narong memberitahu Samir jika apa yang dilakukannya adalah perintah Farhat yang tidak terima atas kematian adiknya. Narong juga mengatakan bahwa Dara sebenarnya dibawa kabur oleh Sombat ketika mereka menyerang rumah Samir. Setelah itu Narong mencekik Samir dengan maksud membunuhnya, tapi Samir menghujamkan serpian pisau yang melekat di lengannya dan mengakhiri hidup Narong. Samir selamat dan berhasil membalas dendam atas kematian istrinya. Ia pun berjalan terseok-seok untuk keluar dari bangunan tersebut. Dan tepat di sebuah lorong, ia melihat Hansa terluka parah hingga menyaksikan Hansa merenggang nyawa. Samir kemudian melanjutkan perjalanan pulang seorang diri. Dan tak lama setelahnya, ia mendatangi tempat Sombat. Sombat begitu ketakutan kalau melihat Samir penuh luka hingga ia mengakui perbuatannya yang bersekongkol dengan Narong untuk menyingkirkan Samir. Karena ternyata Narong iri kepada Samir yang mendapat balasan cinta dari Mia. Padahal dirinya telah lama menyukai wanita tersebut. Mendengar itu, Samir hampir saja melesatkan tembakan ke arah Sombat, namun terhenti saat mendengar teriakan Dara. Secepatnya Samir berlari ke arah Dara dan melemparkan pistol ke sembarang tempat. Ia pun kembali bertemu dengan Dara dan melepaskan rindu yang selama ini dirasakan kepada sang putri. Kemudian Samir membawa Dara pergi, namun belum juga jauh tiba-tiba terdengar letusan senjata yang ternyata Sombat telah menghabisi dirinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur film kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah bosan menjadi orang baik, meskipun itu hal yang sangat sulit. Untuk itu saya mewakili direksi yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.